Hati-hati. Masya Allah, selain menjadi penari yang hebat, dia juga berani sekali. Aku senang melihat betapa dia mencintai dirimu. Kau mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkan aku. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Bahkan jika aku kehilangan hidupku, ketika mencoba untuk menyelamatkan Tuan, aku tidak menyesal yang mulia. Kau jangan gila. Jangan katakan cintaku gila. Hati-hati ketika kau duduk di dekatku saat hatimu gelisah dan juga nakal yang mulia. Kupikir Syah Turkan telah pulih dan semua orang tampaknya kehilangan minat dalam perayaan ini. Dia harus beristirahat. Yang mulia melihat itu kan? Ini adalah bagaimana Ibu Ratu menghargaiku karena menyelamatkan hidupmu. Daripada mengucapkan terima kasih, dia ingin aku pergi dari sini yang mulia. Tutup mulutmu, budak kotor. Jaga lidahmu itu. Jangan salah menanggapi kata-kata ibu dan sekarang nyatakan kepada Sultan. Diam, Ratu Kutub. Kau tidak punya hak untuk mempermalukan Syah Turkan di depan semua orang yang ada di sini. Lupakan saja yang mulia. Ratu benar sekali. Seorang penari tidak pernah dianggap terhormat. Aku yang memutuskan berapa banyak rasa hormat yang layak bagi seseorang. Status sosialku dikenal semua orang yang mulia. Tapi Ruknuddin adalah putramu. Darahmu mengalir melalui pembuluh darahnya. Status sosialnya dipertanyakan. Dan dia pantas. Dia itu. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kau diam? Bicara. Apa yang bisa kulakukan untuk putraku? Jangan biarkan dia dipermalukan seperti aku yang mulia. Beri dia hak. Penghormatan yang layak. Buatlah dia menjadi gubernur Delhi. Putri Razia! Putri Razia! Ada apa? Ini mengerikan. Syah Turkan mengambil keuntungan dari situasi dan meminta Sultan membuat Ruknuddin menjadi gubernur Delhi. Apa? Bagaimana mungkin? Ayo cepat. Aku bersumpah. Dikit-dikit. Itu sesuatu yang bukan milikmu. Kau tidak akan pernah mendapatkannya. Kenapa kau menuntut hakmu di atasnya? Lagi pula aku sudah meminta Sultan untuk membuat Nasir menjadi gubernur Delhi. Yang mulia, aku menerima bahwa aku tidak punya hak atas Sultan seperti dirimu. Tapi kau ingat, Sultan mencintai anakku Ruknuddin sebanyak dia mencintai anakmu Nasir. Hati-hati, Turkan. Kau harus melihat siapa dirimu.
sebelum kau berani mengucapkan nama Nasir, Sultan masa depan kerajaan ini. Kau akan bangga dengan status sosialmu yang mulia. Aku hanyalah seorang penari. Statusku dimulai dan berakhir di kaki Sultan. Anda pasti mengerti hal itu yang mulia. Di sana tempatmu tidak akan pernah lebih tinggi, Syah Turkan. Diam! Aku ingin kalian berdua menjaga ucapan. Kalian tidak hanya tidak sopan, tapi sudah kurang ajar. Menjadi putra mahkota hanyalah satu hal, dan itu kemampuan seseorang. Betapa mampunya seseorang tidak akan diputuskan di istana. Ini diputuskan oleh duel. Perlu diingat, anggota keluarga kerajaan yang bukan satu-satunya yang bisa mengklaim sebagai gubernur Delhi. Pria berani bisa berpartisipasi dalam duel ini. Ini masih harus dilihat siapa yang merupakan pendekar yang paling kuat. Kenapa dua saudara harus bersaing yang mulia? Aku menerima bahwa itu hanya ujian, tapi itu hanya akan mengobarkan api permusuhan. Walaupun begitu, duel ini untuk menampilkan bakat dan kemampuan mereka berdua. Pria yang lebih mampu akan benar-benar berdiri untuk ujian dan mengklaim untuk menjadi gubernur. Aku setuju dengan pendapat Ibu Ratu. Ibu, kenapa kau mulai khawatir? Adakan adu duelnya. Biarkan pedang itu beradu, tuan-tuan. Karena pedang akan mengungkapkan betapa berani dan pengecutnya orang yang gagah ini. Dan kita akan memiliki bukti. Sekarang dan selamanya. Itu ide yang bagus sekali. Kekuatan seseorang diuji hanya di medan perang. Tapi yang mulia, Tidak ada lagi diskusi, Turkan. Dan aku tidak mencari nasihatmu. Aku telah menyampaikan keputusanku. Akan ada duel. Kemenangan dalam duel ini akan memutuskan siapa yang menjadi gubernur Delhi. Ini diumumkan di seluruh kerajaan. Setiap orang yang berani yang menganggap dirinya mampu dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Aku sangat senang kau datang ke kerajaan kami. Bergabung dengan kami dalam perayaan Id.
Terima kasih dari lubuk hatiku. Aku bersyukur pada Allah memberiku teman sepertimu. Kau sangat beruntung, temanku. Yang lainnya baik-baik saja, tapi di waktu yang bersamaan aku mulai meragukan kepekaan yang kau miliki, teman. Aku sungguh minta maaf. Aku seorang pejuang. Berjuang dalam begitu banyak pertempuran. Tidak hanya menyimpan pedang yang tajam, tapi juga membuatku jadi berbeda. Aku tidak berpikir kau harus membicarakan isu penting seperti para gubernur di depan wanita-wanita ini. Bersyukurlah temanku, untuk semua yang baik yang berakhir dengan baik. Nasir telah menerima pelatihan bersamaku. Aku sungguh yakin dia akan memenangkan kompetisi ini. Pangeran Nasir tidak akan mengecewakanmu. Aku memiliki kepercayaan pada putrimu juga. Allah telah membuatnya sangat berbakat. Kami jarang menemukan gadis yang masuk akal seperti hari ini. Anda benar sekali, Yang Mulia. Tapi, pada waktu yang sama kecerdasannya membawa kami dalam kesulitan. Razia, jangan tersinggung oleh kata-kata nenekmu itu ya. Camkan kata-kataku ini. Segera, kau akan menjadi ratu dari raja terkenal dan berkuasa. Aku mohon pamit. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kau tahu, Tuhan membantu raja itu. Kakak. Samar Singh, jika aku terpeleset dan jatuh, aku akan mintamu untuk bertanggung jawab. Pangeran, aku mohon pada Anda, Pangeran. Silakan turun sebelum sesuatu yang buruk terjadi pada Anda. Di satu sisi, bencana juga bisa dihindari. Ini hanyalah soal pandangan saja. Jika aku ditakdirkan untuk mati sekarang, tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Apa yang ditakdirkan untuk terjadi, pasti akan terjadi. Dan kebodohanmu itu akan menyebabkan bencana terjadi. Seseorang haruslah menjadi pintar untuk bisa mengenali orang yang cerdas, Bu. Aku baru saja memiliki beberapa hal yang menyenangkan. Aku bermain petak umpet dengan kematian. Sikap kesombonganmu akan menjadi penyebab kejatuhanmu, Ruknudin. Sikap kekanak-kanakanmu itu membuat ibu menjadi sangat khawatir. Nasir jauh lebih baik daripadamu dalam semua aspek dan kau tahu itu. Kesalahan pertamamu adalah untuk berani menerima tantangan di depan Sultan. Dan sekarang bukan mempersiapkan kompetisi, kau malah membuang-buang waktumu bermain dengan permainan konyol seperti ini. Aku sering menang dalam setiap pertandingan, Bu. Apa yang kau lakukan, Ruknudin? Kau akan menyakitinya. Sebelumnya kau hanya akan berlatih anggar. Tapi sekarang kau mulai pamer. Oh ya Allah. Kau tidak meninggalkan celananya juga. Inilah bagaimana caraku nanti akan memperlakukan Nasir di depan semua orang, Bu. Pedangku ini sangat tahu dari setiap gerakan yang dibuat oleh musuh-musuhku. Ini tarian di udara,
tapi juga bisa memotong dengan sangat cepat. Ibu setuju bahwa kau adalah pendekar yang sangat baik. Tapi orang yang menampilkan keberanian mereka di medan perang untuk memenangkan perang yang sangat payah. Mereka yang memenangkan perang sebelum pertempuran dimulai adalah cerdas. Apakah ibu masih memikirkan razia? Ini bukan waktu untuk hanya menyimpannya dalam pikiran. Razia adalah target berikutnya dan ibu sudah mengawasinya. Gunakan selimut ini. Ini sangat dingin. Kau bisa kedinginan di lapangan. Ada apa, Razi? Kenapa kau tersenyum seperti itu? Aku senang melihat betapa baiknya dirimu. Kau menjaga budakmu dengan sangat baik. Dan kau juga pasti akan menjaga semua rakyatmu. Aku beritahu ya, Kak. Tidak ada orang yang selayak dirimu untuk mengklaim kerajaan ini. Sudahlah, jangan memujiku seperti itu. Nanti aku akan kehilangan targetnya. Ini benar, Kak. Aku lihat kau memiliki semua kualitas seorang sultan. Sazia, bukankah kau berpikir Razia akan mencari semua kualitas baik dalam nanti mencari calon suaminya? Kenapa kau bicara tentang suamiku? Aduh kakak, jangan bicara begitu. Dia sudah menetapkan standar yang tinggi untuk suaminya. Hanya malaikat surga yang akan memiliki kualitas baik itu. Aku rasa begitu. Aku ingin tahu, kualitas apa yang kau cari dalam suamimu? Ayo katakan pada kakak. Katakan pada kakak atau mereka akan membuatmu menikahi pria mana saja, Razia. Bagaimana bisa aku menikah dengan sembarangan orang? Apa yang kau harapkan? Ayo beritahu kami. Razia, tolong katakan. Dia harus seorang pria yang sangat berani dan tidak kenal takut. Dan dia juga memiliki mata elang. Memiliki keberanian singa. Dan tekad sekuat baja.
Dan yang penting, selain berani, dia juga harus baik hati. Dia harus bersedia melakukan apa saja untuk menyelamatkan orang lain. Terima kasih banyak karena kau telah menyelamatkan hidupku. Telah menyelamatkan hidup? Hidup siapa? Hidupku, tentu saja. Dengar Nyonya, aku mencoba untuk menyelamatkan bunga ini yang ada di rambutmu. Bunga di padang pasir ini, merupakan hal yang langka. Apa? Jadi kau pikir bunga ini lebih berharga dari hidupku? Apa kau sudah tidak waras? Aku melakukan apa yang kuinginkan. Aku senang dengan apa yang kulakukan. Itulah Mirza Altunia. Baik hati, tidak kenal takut. Berani seperti singa dengan tekad baja. Kakak, aku pikir dia akan tetap perawan sepanjang hidupnya. Karena dia tidak akan pernah menemukan orang seperti itu, iya kan Kak? Aku setuju denganmu, Zazia. Hanya malaikat yang bisa menangani seorang gadis akrobatik. Mana mungkin manusia bisa? Aku tidak berpikir malaikat akan turun ke bumi sekarang. Aku benar kan? Aku merasa kalian berdua sedang menarik kakiku. Baiklah, aku tidak ingin bicara dengan kalian. Semua itu baik-baik saja. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kau melakukan hal tadi? Aku tidak tahu kau punya keahlian itu. Aku juga tidak tahu. Itu terjadi begitu saja. Sekarang pegang pedangmu. Kalau mata-mata nenek melihatku, aku akan dalam kesulitan. Putri, Syah Turkan ingin bertemu dengan Anda. Denganku? Kenapa? Ingin bertemu denganku?